Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kisti Adilah dengan nomor pokok mahasiswa 212151020 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Pengertian belajar menurut para ahli. Menurut Sujana, tahun 2010, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu belajar. Pendapat saya tentang belajar menurut Sujana yaitu proses yang ditandai dengan perubahan pada diri seseorang. Jadi, hasil proses dari belajar yang awalnya kita masih kurang memahami menjadi lebih berwawasan luas. Jadi ada penambahan pemahaman dari proses belajar tersebut. Selain pengetahuan dan pemahaman, sikap dan tingkah laku kita juga semakin berkembang menjadi lebih baik. Pada kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu belajar. Selanjutnya, menurut Slameto tahun 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pendapat saya yaitu suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar bisa disebut sebagai modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Selanjutnya, menurut Sardiman, tahun 2008, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan. Misalnya, membaca, menulis, dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika subjek mengalami dan melakukannya. Pendapat saya tentang belajar menurut Sardiman yaitu perubahan tingkah laku atau penampilan yang kita perbaiki menjadi lebih baik dalam proses belajar yang awalnya belum tahu menjadi lebih tahu. Belajar juga bisa menambah pengetahuan dan juga penampilan kita. Belajar itu akan lebih baik jika subjek atau kita sendiri mengalami dan melakukan dalam proses belajar tersebut. Misalnya, dalam proses belajar menulis, membaca, menghitung juga harus kita yang melakukannya. Jika orang lain yang melakukannya, tidak akan menambah pemahaman kita. Dari beberapa pengertian belajar dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar dan untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman,
atau pengetahuan baru, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif, tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak yang ada pada diri seseorang. Dan juga bisa diartikan proses interaksi antara stimulus dan respon. Suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. Menurut Muhsetio tahun 2008, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Pendapat saya tentang pembelajaran matematika menurut Muhsetio yaitu kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika kepada pelajar agar bermanfaat dan mampu mempraktekkan hasil belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Dari situlah anak mulai berpikir logis terhadap pembelajaran matematika. Menurut Ali Hamzah Mukhlis Rarini, pembelajaran matematika merupakan proses membangun pemahaman peserta didik tentang fakta, konsep, prinsip, dan skill sesuai dengan potensinya masing-masing. Pendapat saya tentang pembelajaran matematika menurut Ali Hamzah Mukhlis Rarini yaitu suatu proses atau kegiatan guru matematika dalam mengajarkan matematika kepada peserta didiknya, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam, agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik, serta antara peserta didik dengan peserta didik dalam mempelajari matematika. Sedangkan menurut Ahmad Susanto tahun 2013, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Pendapat saya yaitu dalam pembelajaran matematika kita bisa mengembangkan kreativitas berpikir lebih baik dan meningkatkan kemampuan dalam memahami matematika. Pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola pikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Indikator belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama, fungsi pembelajaran matematika, yaitu matematika sebagai suatu alat. Guru sangat diharapkan
agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam pelajaran lain dan dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, matematika sebagai pola pikir. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model matematika. Kemudian, matematika sebagai ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, karakteristik belajar dan pembelajaran matematika. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2009, di antaranya unsur pelaku, siswa yang bertindak belajar atau pembelajaran. Yang kedua, unsur tujuan, memperoleh hasil dan pengalaman hidup. Yang ketiga, unsur proses, terjadi internal pada diri pelajar. Yang keempat, unsur tempat, belajar dapat dilakukan di sembarangan tempat. Yang kelima, unsur lama waktu, sepanjang hayat. Dan yang keenam, unsur syarat, terjadi dengan motivasi belajar yang kuat. Yang ketujuh, unsur ukuran keberhasilan, seperti dapat memecahkan masalah. Ketiga, ciri-ciri. A. Ciri-ciri belajar. Yang pertama, perubahan yang bersifat fungsional. Artinya, perubahan ini terjadi karena aspek kepribadian seseorang yang mempunyai dampak pada perubahan selanjutnya. Yang kedua, belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Belajar hanya terjadi apabila dialami oleh diri sendiri yang bersangkutan dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Yang ketiga, belajar adalah proses interaksi. Selanjutnya, B. Ciri-ciri pembelajaran matematika. Yang pertama, pendekatan spiral, di mana pembelajaran konsep atau suatu topik matematika selalu mengaitkan atau menghubungkan dengan topik sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran matematika diajarkan secara bertahap, yaitu dimulai dari konsep-konsep yang sederhana menuju konsep yang lebih sulit. Yang ketiga, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsistensi, artinya tidak ada pertentangan antara kebenaran yang satu dengan kebenaran yang lainnya. Yang keempat, jenis-jenis pembelajaran matematika, yaitu pembelajaran konsep atau konsep learning. Konsep ini dapat digunakan untuk mengklasifikasikan sekelompok objek. Belajar konsep dalam matematika dilengkapi dengan penyertaan definisi dan atribut yang menyertai sebuah konsep. Kemudian, yang keduanya, pembelajaran pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Ketiga ini saling berkaitan. Yang kelima, metode pembelajaran matematika. Ada metode ceramah. Metode ini merupakan cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Ada juga metode ekspositori, yaitu terpusatnya kegiatan kepada guru sebagai pemberi informasi. Selanjutnya ada metode tanya jawab, yaitu cara menyajikan bahan ajar dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban untuk mencapai tujuan. Keenam, langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah dalam belajar, yaitu buatlah suasana belajar yang nyaman. Kemudian, rangkumlah pokok pembelajaran. Belajarlah bersama. Kemudian, mengerti bukan menghafal rumus. Kemudian, belajar rutin tapi jangan lama. B. Langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama ada penanaman konsep.
Artinya, jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret kepada matematika yang abstrak. Yang kedua, pemahaman konsep. Bertujuan supaya siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Yang ketiga, pembinaan keterampilan. Bertujuan supaya siswa lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. 7. Manfaat belajar dan pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika dapat membantu kita untuk biasa berpikir sistematis, membuat logika menjadi lebih berkembang, menjadi terlatih berhitung, dan menjadi teliti, cermat, serta sabar. Contoh dari pembelajaran matematika. Seorang guru yang akan mengajar mengenai perkalian bilangan cacah di kelas 2, maka dapat memberikan pemahaman arti perkalian dengan menggunakan benda-benda konkret seperti permen, kelereng, buku, dan penggaris. Misal, pemahaman 3 dikalikan dengan 2 dapat dilakukan dengan memberikan soal cerita seperti Ibu mempunyai 3 bungkus kelereng yang tiap-tiap bungkus berisi 2 kelereng. Nah, maka guru mengelompokkan 2 kelereng, menggambarkan 2 kelereng sebanyak 3 kelompok. Guru bertanya kepada siswa berapa banyak kelereng semuanya. Guru memberikan penjelasan bahwa 3 kumpulan yang berisi 2 kelereng sama dengan kumpulan yang terdiri dari 6 kelereng, dengan menggambar dan menuliskannya dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Contoh dari jenis-jenis pembelajaran matematika, yaitu pengetahuan tentang konsep, fakta, definisi, rumus, dan dalam penggunaan algoritma tertentu. Contoh dari metode pembelajaran matematika, seperti metode ceramah. Guru mendominasi kegiatan belajar mengajar. Definisi dari rumus diberikannya, kemudian penurunan rumus atau pembuktian dalil dilakukan sendiri oleh guru. Diberitahukan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkannya. Contoh-contoh soal yang diberikan dan dikerjakan oleh guru. Langkah-langkah guru diikuti dengan teliti oleh siswanya. Mereka meniru cara kerja dan cara penyelesaian yang dilakukan oleh guru. Contoh dari langkah-langkah belajar, yaitu belajar rutin tetapi jangan lama, seperti belajar saat pagi 45 menit, belajar saat siang 25 menit, belajar saat sore 50 menit, belajar saat malam 1 jam. Nah, cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Terima kasih atas segala kekurangan dan kelebihannya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.